Langkah pertama, jadi kita siapkan dahulu data yang mau kita olah. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya dan kita cari di file Excel data tadi yang kita simpan. Di open ya guys. Lalu klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita rapiin dulu tulisan respondennya, dan bagian yang kosong kita clear atau di cut bisa. Selanjutnya kita ke sheet variable view. Untuk width-nya kita ganti menjadi angka 8 semuanya. Bisa di copy ke bawah biar lebih cepat. Lakukan dengan yang sama pada kolomnya, angka 8 juga. Dan pada kolom labelnya kita hapus semuanya ya. Lalu bagian atasnya kita clear. Pada kolom total LA, total sebagainya kita hapus. Lalu pada kolom measure-nya kita ganti menjadi scale. Biar lebih cepat juga kita copy sampai bawah. Setelah udah kita lanjut ke data view. Lalu kita ada ke analyze dan reliability analyze. Nah, lalu kita mau analisis data LA terlebih dahulu. Data LA-nya dipindahkan ke items, lalu klik OK. Checklist scale if item delete, lalu continue. OK. Maka keluar hasil data uji reliabilitas sama uji validitas variabel. Jadi bisa dilihat nilai correlation, total item correlation. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai correlation item total correction perhitungan IDF N dikurang 2 sama dengan 100 diambil 2 sama dengan 98. Nilai N pada tabel pada DF sama dengan 98. Nilai R tabel pada DF sama dengan 98 dengan A sama dengan 5%. Kemudian satu arah sebesar 0,197 untuk butir pernyataan L1 dan L4 di total correlation item total correction. Ini dinilai R hitung diambil R tabel, yakni 0,197. Maka butir pernyataan tersebut tidak valid untuk butir pernyataan L2, L3, L5, L6, L7, dan L8. Nilai hitung lebih dari R tabel. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian ke kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan yang baru atau bisa dihapus dalam data SPSS. Lalu lakukan dengan cara yang sama, analisis scale, reliability scale, lalu LA tadi
dikembalikan lagi, lalu kita akan mau ambil data yang C1 sampai C8, dipindahkan ke items, lalu statistik, continue. Nah, ini akan muncul hasil data analisis yang seperti LA tadi. Jadi kita hanya perlu melakukan semua datanya secara bergantian. Lalu C1 dikembalikan, ambil yang PSC 1 sampai 8, dipindahkan ke items. Hasil datanya juga akan keluar, analisisnya. Lakukan lagi sampai selesai. Analisis, scale, reality analysis, BSI-nya dipindahkan. Kita ambil selanjutnya BSI 1 sampai BSI 8. Pindahkan ke items. Oke, akan muncul lagi hasil analisisnya seperti ini. Lakukan lagi yang terakhir, analisis, scale, reality analysis, BSI nya dipindahkan, lalu kita ambil yang terakhir JIT 1 sampai JIT 8, dipindahkan ke items. Oke, maka akan muncul lagi data hasil analisisnya seperti ini. Lalu hasil data analisisnya bisa kita simpan ke folder kalian, dan jangan lupa dinamakan ya, apa itu yang kalian analisis. Klik save. Oke, nanti akan menyimpan, tunggu sebentar. Minimize hasilnya, lalu kita buat lagi ke data view, lalu kita ke Excel, copy yang seperti tadi, lalu masuk ke SPSS nya yang variable view. Jadi kita membuat data baru, dan di datanya kita ganti menjadi 0, desimalnya semuanya diganti jadi 0, labelnya dikosongin. Untuk message-nya kita ganti jadi scale, semuanya di copy biar cepat. Kita ke data view, lalu kita balik ke data yang mau kita analisis. Kita ambil total-totalnya saja. Yang pertama total LA, balik lagi ke Excel, data total CSI 1 sampai 8 itu, balik lagi ke Excel, total PSC kita kopas, balik lagi total BSC, yang terakhir total JIT, dikopas ke SPSS, lalu kolom yang kosong kita clear. Kita ke analyze, ke deskripsi statis, deskripsi, lalu Y, semuanya sampai F4 dipindahkan ke variabel, lalu klik option, distributionnya di checklist keduanya, lalu continue,
klik OK. Lalu ke variable view, ke analyze, klik regression linear, Y1 nya dipindahin ke dependent, dan X1 sampai X3 dipindahkan ke independent. Klik plots, S rate nya dipindahin ke Y, Z rate nya dipindahin ke X, histogramnya di checklist, dan normal probability plot checklist. Klik continue, OK. Nah, munculnya histogram ini namanya grafik histogram. Berdasarkan grafik histogram dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram. Pola distribusi yang melenceng ke kanan atau yang membentuk pola seperti lonceng. Lanjut, ini namanya grafik p-plot. Berdasarkan grafik pada gambar tersebut, grafik p-plot di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada di grafik p-plot mengikuti garis diagonal. Oh iya, izin reminder ya teman-teman, uji normalitas untuk menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot ini dapat menyesatkan jika penelitian dilakukan tidak hati-hati dalam menafsirkan output dan grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan grafik perlu dilakukan dengan uji normalitas Kolmogorov, Simorgov. Untuk lebih meyakinkan lagi, uji grafik histogram dan uji grafik p-plot ini. Lanjut ke uji hipotesis. Klik analyze, regression, linear, klik OK. Nah, ini hasil output dari uji hipotesis. Hasil ANOVA-nya menjelaskan mengenai perbandingan F statistik dan F table. 0 jika F kurang statistik dan kurang F table. HA jika kurang nilai statistik, maka 0 tidak berpengaruh pada nilai independen. Lanjut ke uji koefisien determinasi. Klik analyze, regression linear, klik OK. Nah, berikut ini contoh outputnya, bahwa nilai adjust square sebesar 0,310, bahwa variasan naik turunnya dapat dijelaskan X1, X2, X3, X4 sebesar 0,31%. Sementara sisanya sebesar 60 dijelaskan oleh penelitian yang tidak ada di dalam penelitian ini.